Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza Nur Fadilah dari kelompok 6. Materi yang kami sampaikan mengenai hak asasi manusia. Sebelumnya telah disampaikan oleh saudari Aisyah pengertian hak asasi manusia dan makna sila kelima. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia dan macam-macam HAM. Latar belakang sejarah hak asasi manusia muncul karena adanya kesadaran manusia terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaan sebagai tindakan sewenang-wenang dari para penguasa, penjajahan, perbudakan, dan ketidakadilan yang melanda seluruh umat manusia. Sejarah dan perkembangan HAM sebenarnya jauh muncul sebelum abad Masehi. Namun tidak banyak orang yang tahu tentang HAM ini. Pada tahun 1215 muncullah gerakan rasionalisme dan humanisme di Eropa yang bergolak secara volunter di bidang ketatanegaraan, hukum, dan hak asasi. Pada tahun 1689, lahirlah Piagam Bill of Rights di Britania Raya yang berisi tentang hak-hak kebebasan warga negara. Istilah hak asasi manusia muncul setelah keberhasilan Revolusi Prancis pada tahun 1789, lahirlah Piagam Declaration et de l'Homme et du Citoyen, atau artinya hak-hak asasi dan warga negaranya, atau semboyan yang terkenal liberté atau kebebasan, égalité atau persamaan, dan fraternité atau persaudaraan. Pada tahun 1948 lahirlah Piagam Hak Asasi Manusia yang disebut dengan Universal Declaration of the Human Rights pada tanggal 10 Desember yang atau pada saat ini sering kita peringati dengan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Materi selanjutnya tentang macam-macam HAM. Secara umum, macam-macam HAM dapat dikelompokkan menjadi 6 macam. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right, yang memuat hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menikah, hak untuk memeluk agama, dan hak untuk kebebasan untuk bergerak. Yang kedua, hak asasi politik, yang memuat hak untuk mendirikan menjadi anggota parpol, hak untuk ikut pemilu dan kampanye dalam pemilu, hak ikut berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan umum. Yang ketiga, tentang hak asasi ekonomi, yang memuat hak mendirikan koperasi, hak menjual, membeli, dan menyimpan barang, hak untuk mendirikan badan usaha swasta, hak untuk mengadakan transaksi bisnis. Yang keempat, hak mendapatkan persamaan hukum dan pemberitahuan atau right of legal equality, yang memuat hak untuk menjadi pejabat, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, hak untuk perlindungan hukum. Yang kelima, hak asasi budaya atau sosial dan kultural right, yang memuat hak mendapatkan pendidikan. Di Indonesia, hak untuk mendapatkan pendidikan sampai jenjang SMA atau 12 tahun dari SD. Yang selanjutnya, hak untuk menikmati hasil kebudayaan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Yang keenam, hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang benar. Hak yang memuat hak untuk mendapatkan prosedur
yang benar dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan razia, hak untuk mendapatkan prosedur yang benar dalam proses pengadilan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan. Wabil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.